selamat hari Minggu. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Minggu Jemaat GKI Nabulik yang dilaksanakan secara online. Dengan harapan bahwa Bapak Ibu, saudara-saudari yang berada di rumah tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Ibadah Minggu 17 Mei 2020 menggunakan liturgi ibadah Minggu versi keluarga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kami undang bangkit berdiri, kita masuk dalam persiapan ibadah. Yesus bersabda, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Percaya akan sabda ini, marilah kita hening sejenak, menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita. Saat teduh sejenak. Kita tahbiskan ibadah kita saat ini dengan menerima potum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera atas saudara. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita angkat pujian kita dengan kidung pujian, punyanyi haleluya. Bapakku datang
percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Kita masuk dalam doa pengakuan dosa dan petunjuk hidup baru. Marilah kita berdoa, menyesali dosa kita dan mohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada kesempatan ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Kami menyadari dan mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kami seringkali lalai dan lari dari peringatan-Mu. Kami seringkali mengikuti nafsu duniawi, sehingga kami jauh dari kasih dan penyertaan-Mu. Kami sering menyakiti hati sesama kami, bahkan menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Oleh karena dosa dan pelanggaran kami mohon pengampunan daripada-Mu ya Tuhan, agar kami boleh layak menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13. Untuk meresponi pengakuan dosa dan petunjuk hidup baru tadi, kita kembali mengangkat pujian dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 381, bait pertama 10 dan 12, Yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih, yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Hati dan jiwa bersuka cita, hati dan jiwa sejahtera. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Engkau
Aku puji kasih abadi, Engkau ku puji selamanya. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memerlukan Engkau. Terima kasih atas berkat dan kasih-Mu bagi kami sekalian. Kami akan membaca firman-Mu. Tolonglah urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, tuntun kami menuju selamat-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab pada ibadah Minggu 17 Mei 2020 diambil dalam kitab Mazmur pasal 66 ayat 8 sampai 20 dengan judul Nyanyian Syukur karena orang Israel tertolong. Yang demikian firman Tuhan. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan pendengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku, yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu dengan asap korban dari domba-domba jantan. Aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdiri bersama-sama untuk mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa.
Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan kami Yesus Kristus, yang memimpin dan memelihara serta memberkati kehidupan kami. Hari ini kami rasakan pertolongan Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan melewati ibadah Minggu tanggal 17 Mei 2020. Kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kabar baik melewati pemberitaan firman Tuhan saat ini. Urapi tubuh jiwa dan roh kami. Jadikan kami menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 21. Dengan perikop, Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema pemberitaan firman Tuhan pada minggu hari ini, tanggal 17 Mei 2020, jaminan yang diberikan. Sakit, sehat, bahagia, dan sedih merupakan bagian hidup manusia yang tak bisa dipisahkan. Sebagaimana yang disampaikan dalam pengkhotbah pasal 3, untuk segala sesuatu ada waktunya. Jika demikian adanya, maka tentu ada respon yang terjadi di balik semua yang dialami. Sehat dan bahagia merupakan bagian yang selalu didambakan. Beda halnya dengan sakit. Jika seorang sakit, pada umumnya mereka akan bersedih. Mengapa? Karena sakit itu pada akhirnya akan membatasi gerak manusia. Setiap orang yang sakit merindukan kesembuhan. Tentu ada langkah yang harus dilakukan untuk meraih kesembuhan itu.
dengan cara berobat ke dokter dan mengikuti setiap anjuran dokter dengan baik. Dan perkataan dokter dapat dikatakan sebagai penyemangat kesembuhan untuk menciptakan kebahagiaan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, manusia tak ubahnya seperti orang yang sakit, yang memerlukan dokter hidupnya. Mengapa demikian? Kita melihat kebersamaan Yesus dengan para murid. Pada saat Yesus tak lagi bersama dengan mereka, mereka hidup dalam kehampaan. Seolah tak ada pengharapan. Dan kesedihan pun menghampiri mereka. Namun perkataan Yesus pada akhirnya disampaikan kepada mereka untuk menguatkan. Adapun perkataan tersebut, pertama, jangan gelisah namun percaya. Kita temukan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1. Perkataan yang kedua, adanya sebuah jaminan dan kepastian. Ayat 2 sampai ayat 3. Perkataan yang ketiga adalah memberikan jalan yang benar. Ayat 6. 3 bagian di atas merupakan perkataan Yesus untuk menguatkan para murid. Dan konteks hari ini pun berkaitan dengan perkataan Yesus tentang rumah Bapa. Bahwa jangan ada kekhawatiran yang mendalam. Sebab di saat Yesus tak lagi bersama para murid, Yesus kembali menjanjikan penghibur bagi mereka. Artinya, adanya sebuah bukti bahwa Dia tetap peduli. Namun tentu ada syarat yang harus diperhatikan di dalamnya. Tentang apa yang harus kita lakukan sebagai manusia. Pertama, mengasihi Allah dan menuruti segala perintahnya. Artinya, Allah ingin kita bukan hanya sekedar tahu tentang Dia, tapi juga dapat mengenal Dia. Setiap pribadi yang mengenal Dia tentu akan hidup di dalam Dia, mengasihi Dia, dan menuruti segala perintahnya. Yang kedua, memegang perintahnya dan melakukannya. Dalam hal ini, tidak mudah tentunya untuk menjadi pelaku firman. Sebab diperlukan ketekunan di dalamnya. Untuk itulah Allah ingin agar kita dapat memegang perintahnya dengan kesetiaan serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Jika dua hal di atas dapat dilakukan dengan baik, maka janji Tuhan yang adalah ya dan amin tentu akan digenapi. Apa janjinya? Dia berjanji tidak akan meninggalkan sebagai yatim piatu. Dan Ia datang kembali. Jadi benar bahwa manusia tak dapat berjalan sendiri dalam hidupnya. Dia perlu penolong, penghibur untuk menguatkan di kala sedih. Dan seorang penolong yang menuntun di kala lemah. Dan Yesus hadir sebagai penolong dan penghibur yang abadi bagi manusia. Untuk itulah tetap hidup di dalam Dia, agar Dia hidup di dalam kita.
Dan bukannya hanya untuk hari ini saja, melainkan selama-lamanya bagi kita. Dan untuk Dia, Yesus memberkati kita. Amin. Kita memasuki saat teduh. Saat teduh selesai, Sebagai respon kita atas firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama, kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 412. Tuntun aku Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku. Dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku. Kau perisai hidupku. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa, kita menaikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu, Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan waktu yang berharga bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan boleh kami renungkan dan kami berlakukan dalam hidup kami saat ini dan sampai selama-lamanya. Agar kami dalam menjalani kehidupan ini, di saat kami lemah, di saat kami tidak berdaya, Tuhan memberikan kekuatan. Di saat kami bimbang dan ragu, Tuhan memberikan pemulihan. Tuhan memberikan penghiburan. Dan kami tetap menjadi anak Tuhan yang kuat, yang setia kepada Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan gereja. Biar Tuhan memberkati pelayanan gereja. Agar gereja tetap bersekutu, bersaksi, dan melayani. Gereja tetap mengumandangkan kasih setia Allah. Dan jadikan warga gereja menjadi garam dan terang bagi dunia yang fana ini. Kami berdoa kepada jemaat Tuhan di berbagai-bagai tempat saat ini. Jadikanlah setiap rumah tangga kami, rumah tangga yang mengandalkan Tuhan. Rumah tangga yang mendapat kekuatan, kesehatan, berkat, dan damai serta sukacita dari Tuhan. Jadikanlah setiap anggota keluarga setia kepada Tuhan. Setia di dalam saling mengasihi, bekerja sama dalam setiap anggota keluarga. Dan boleh mengasihi orang lain dalam kasih setia Tuhan. Kami serahkan pemerintah kami dari pusat hingga daerah. Biar Tuhan memberkati mereka, memimpin mereka, sehingga mereka boleh berkarya dengan baik. Sehingga bangsa dan negara kami tetap di dalam kekuatan, tetap berjuang untuk membawa bangsa dan negara ini di dalam kemajuan, kebaikan, keselamatan.
bangsa-bangsa di dunia ini dan bangsa kami, negara Republik Indonesia, berjuang bersama-sama untuk mengatasi pandemi COVID-19. Biarlah dengan perjuangan ini Tuhan memberkati, sehingga perjuangan ini tidak mengenal kelelahan, keputusasaan, kegagalan, tapi ada keberhasilan, ada kesembuhan, ada sukacita. Orang-orang yang melaksanakan tugas untuk menangani pandemi COVID-19, berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan kesehatan, dan biarlah mereka mengandalkan Tuhan. Bagi orang-orang yang positif pandemi COVID-19, biarlah kuasa penyembuhan dari Tuhan terjadi bagi mereka. Berikan mereka Tuhan semangat hidup, berkati perawatan pengobatan yang diberikan, agar mereka boleh pulih sedia kala. Dengan suasana kehidupan kami saat-saat sekarang ini, biarlah kami semuanya setia kepada Tuhan, mau mendengar tuntunan pengarahan dari pimpinan gereja, mau boleh mendengar aturan dari pemerintah, agar segala sesuatu boleh tercapai apa yang kami kehendaki, keselamatan, kehidupan, kekuatan, kesehatan, dan kesuksesan. Inilah doa kami Tuhan. Kami satukan dengan doa itu, Tuhan ajarkan bagi para murid-Mu dan bagi kami saat ini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Namun sebelumnya dengarkanlah nas pengantar persembahan seperti yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang kedua, yang berbunyi demikian. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kita berdoa sebelum kita menyerahkan persembahan syukur kita. Segala pujian dan syukur kepadamu Bapa di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat-Mu yang kami terima sampai saat ini. Kami percaya semua berkat yang kami nikmati adalah kemurahan Tuhan bagi hidup kami. Sebagai ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, kami hendak memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Kuduskan dan terimalah persembahan kami, agar persembahan kami menjadi berkat bagi gerejamu dan sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan kita dikumpulkan, kita iringi dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216, bait pertama dan yang kedua, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di
hatiku, damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Kasih Tuhan diam di dalamku. Kita akhiri ibadah kita saat ini dengan menerima berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus